Shalom, semangat pagi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa di pagi hari ini. Saya mau mengajak kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Tuhan, izinkan hamba-Mu boleh duduk di tempat ini untuk sharing firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau pakai hamba-Mu, Engkau berbicara kepada hamba-Mu, dan Engkau yang berkata-kata ya Tuhan. Juga saudara-saudara yang mendengarkan firman ini dimanapun berada, oh Tuhan, kiranya Engkau tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23 saya akan bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Kita. Ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita perhatikan ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mohon maaf kalau agak terganggu dengan kendaraan yang di belakang. Berbicara tentang kebangkitan, sampai hari ini tidak semua orang percaya bahwa ada kebangkitan. Maka ada orang-orang yang hidup. Ada orang-orang yang berusaha hidup menikmati
segala keindahan dan kemewahan dunia ini. Katanya, hidup ini kita nikmati karena inilah sorganya dunia. Setelah itu kita mati, maka selesailah semuanya. Karena itu tidak mau diganggu kebahagiaannya. Kesenangannya tidak mau diganggu. Ia fokus kepada dirinya sendiri. Saudara-saudara, hal yang demikian juga terjadi di jemaat Korintus, di mana mereka disuguhi oleh berbagai-bagai ajaran yang menyebar di Korintus pada waktu itu. Sebagian orang tidak percaya akan kebangkitan. Ya pokoknya hidup, mati ya matilah. Tapi juga ada ajaran yang mengatakan kalau kita mati, yang mati adalah fisik. Lalu roh itu kembali kepada Sang Pencipta. Nah, dalam paham-paham seperti ini, Paulus mengingatkan orang-orang Korintus untuk memegang teguh tentang iman di dalam Yesus Kristus. Bahwa kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah apa yang mereka lakukan. Sia-sialah pengorbanan Paulus dan rasul-rasul yang lain. Di mana mereka mengabarkan Injil ke berbagai tempat dan berbagai-bagai penolakan mereka terima. Bahkan mereka harus dipenjara oleh karena Injil itu. Nah, saudara-saudara, Paulus mau mengatakan kepada orang-orang Korintus bahwa kehidupan kita di sini bukanlah akhir dari segala-galanya. Tapi setelah mati akan ada kebangkitan. Kristus yang akan datang kedua kalinya, membangkitkan orang-orang mati. Sama seperti Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Itu buktinya bahwa Yesus adalah yang pertama atau yang sulung, telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus juga percaya bahwa ada kebangkitan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita semua sepakat bahwa ada kebangkitan, jadi apa yang kita mau katakan dengan hidup kita? Apa yang kita mau katakan dengan kehidupan kita hari ini? Bahwa ternyata ada kebangkitan orang mati. Dan saat itulah ada pengadilan Allah. Yesus Kristus sendiri yang akan datang membangkitkan orang-orang percaya. Bahkan semua orang akan dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, kalau demikian saudara-saudara, apa yang kita mau katakan? Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di sini? Artinya,
Setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya. Kehidupan di sini bukanlah akhir dari segala-galanya. Ini adalah waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengisi hidup kita, memperlengkapi diri kita, untuk tetap beriman kepadanya. Dan jika kita, saudara-saudara, tetap yakin dengan demikian, hidup kita akan berubah. Maka pertanyaan penting bagi kita hari ini, saudara-saudara, adalah sudahkah hidupmu berbuah? Sebab hidup tidak hanya berakhir di liang kubur. Ayat yang ke-20 bacaan kita dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung bagi orang-orang yang telah meninggal. Ia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itu yang benar. Maka jangan sia-siakan hidupmu, saudara. Sebab pada saat kebangkitan nanti, Yesus sendiri yang akan menjadi hakim yang adil buat kita semua. Ayat yang ke-21 dikatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Dosa datang oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu Adam. Dan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ketika hubungan manusia putus dengan Allah, tidak ada lagi kekuatan, kemampuan yang manusia bisa lakukan untuk menghubungkan dirinya dengan Allah. Hampir semuanya gagal. Tetapi saudara, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa kasih Tuhan. Melalui Yesus Kristus, kita diterima kembali. Karena itu dikatakan, melalui satu orang, dosa dunia diampuni. Yesus katakan, akulah pintu. Setiap orang yang melalui aku, ia akan hidup. Mereka yang keluar masuk akan mendapatkan rumput yang hijau. Luar biasa, saudara. Ketika Yesus yang menjadi pintu bagi kita, Ia adalah pintu surga. Maka mari kita belajar mendalami siapa Yesus. Pahami betul siapa Yesus. Percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita yang percaya kepadanya. Tidak ada kekuatan lain yang dapat
melebihi kekuatan yang Yesus miliki. Percayakan hidupmu kepadanya. Berdoa dengan sungguh. Dan biarlah hidup kita adalah hidup yang dikehendakinya. Tuhan memberkati saudara-saudara dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu ini yang mengajarkan kami tentang, meyakinkan kami tentang kebangkitan. Terima kasih Tuhan, agar firman-Mu ini kiranya menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Kami percaya Yesus sendiri yang telah dibangkitkan dari antara orang mati adalah buah sulung kebangkitan dari setiap orang yang telah mati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya dengan sungguh-sungguh pada saatnya Engkau akan datang membangkitkan setiap orang yang telah mati. Berkatilah hidup kami Tuhan, supaya hidup kami menjadi hidup yang takut dan hormat kepadamu. Dan supaya hidup kami berbuah di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami serahkan pergumulan kami serahkan cita-cita dan harapan-harapan kami. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara senantiasa diberkati Tuhan. Sampai jumpa kembali.